Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah pengendalian kualitas di pertemuan pertama ini itu seperti biasa tentang pendahuluan. Adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu silabus. Nanti akan diberikan silabus di pertemuan pertama ini. Kemudian yang kedua itu sistem penilaiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga baru kita masuk ke konsep KISI atau quality control atau konsep dari pengendalian kualitas itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah referensi. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu silabus. Adapun silabus dari mata kuliah pengendalian kualitas ini, yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Ini yang untuk pertemuan pertama ini. Kemudian di materi yang kedua itu tentang check sheet atau lembar pemeriksaan. Di mana check sheet atau lembar periksa ini merupakan tool yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Itu check sheet. Kemudian materi berikutnya itu tentang stratification atau stratifikasi. Yang dimaksud dengan stratifikasi ini adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan punya karakteristik yang sama. Materi yang berikutnya atau yang keempat itu Pareto chart atau diagram Pareto. Diagram Pareto ini adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensinya terjadi paling sedikit. Kemudian yang kelima itu histogram. Histogram ini merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi pada secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan atau continuous process improvement. Ini histogram. Kemudian materi yang berikutnya yang keenam yaitu alat pengendalian kualitas yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Dan materi yang berikutnya atau yang ketujuh yaitu scatter diagram, alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menunjukkan jenis hubungannya. Itu dari scatter diagram ini adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram itu juga disebut juga dengan diagram tebar. Ini yang ketujuh. Kemudian materi yang berikutnya atau yang kedelapan yaitu tentang control chart atau peta kendali. Berikutnya yaitu tentang capability process analysis atau analisis proses kapabilitas. Mana pun suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat dari konsumen atau spesifikasi yang diharapkan. Nah, itu dari capabilitas process analysis. Sedangkan materi yang berikutnya, yang ke-10 yaitu tentang pengendalian ISO. ISO itu sendiri yaitu singkatan dari International Organization for Standards. Yang terakhir itu tentang budaya 5S. Nah, budaya 5S ini adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, 5S ini yaitu ada itu ringkas, Seiton rapi, Seiso adalah resik, kemudian Shiketsu rawat, kemudian Shikose adalah Shitsuke adalah rajin. Ini yang 5S. Jadi ini adalah materi-materi untuk satu semester TS. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk yang kedua itu tentang sistem penilaian. Di mana kita menggunakan komponen penilaiannya, kehadiran 15%, tugas dan kuis itu 20%, UTS 30%, kemudian UAS 35%. Tapi ini relatif, hanya berubah-ubah ya. Oke, kita berikutnya tentang rencana perkuliahan kita di semester ini, tentang rencana kuliah di semester ini itu kuliah secara online atau daring. Bisa berupa diskusi, studi kasus, kemudian akan ada nanti mengerjakan soal-soal, ada secara perorangan, ada juga tugas secara kelompok nantinya. Oke, kita lanjut. Untuk yang ketiga,
Itu tentang konsep pengendalian kualitas. Kita lihat itu apa itu pengendalian kualitas. Kan. Ini sering jadi tanda tanya bagi kita. Kenapa mutu perlu dikendalikan? Nah, itu karena setiap orang yang membeli suatu barang harus mendapatkan mutu yang bagus. Tidak satupun orang yang berkeinginan untuk membeli barang atau produk dengan mutu yang tidak bagus. Oleh sebab itu, semua produk yang dikeluarkan oleh perusahaan harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itulah perlunya mutu dikendalikan. Kita lihat berikutnya, evolusi pengendalian kualitas. Itu kita lihat ini menurut Evengembaum tahun 1988. Ini mulai dari tahun 1900 pada masa ini, yaitu operator quality control atau pengendalian kualitas oleh operator. Nah, pada periode ini jumlah produksi biasanya relatif kecil. Kemudian seseorang atau kelompok kecil saja yang membuat produk. Nah, itu yang pada periode ini. Masuk ke berikutnya, di tahun 1900 hingga 1920 itu dikenal dengan periode Foreman Quality Control atau pengendalian kualitas foreman. Foreman ini adalah salah satu jabatan pada suatu struktur kepemimpinan pada sebuah instansi yang posisinya sudah di atas operator. Ini foreman. Di inspection quality control atau pengendalian kualitas ke inspeksi atau pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk. Tahun 1940 hingga 1960 itu sudah masuk ke statistical quality control atau kita singkat dengan SQC, yaitu merupakan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. Tahun 1960 hingga 1980 itu sudah mulai ke quality assurance atau kita singkat dengan QA. Nah, kita dengar quality assurance, ada quality control. Apa bedanya quality assurance dengan quality control? Quality assurance ini adalah jaminan mutu, sedangkan quality control adalah pengendalian mutu. Aspek produksi hanya pada departemen produksi. Nah, untuk penjaminan mutu diperlukan perencanaan, perancangan, pengadaan bahan, transportasi, kemudian penyimpanan dan sebagainya di semua departemen. Nah, sebagai ini, quality assurance ini merupakan awal dari TQC atau Total Quality Control yang lebih tepatnya disebut dengan Total Quality Management. Ini dari tahun pengendalian kualitas. Kita lihat dulu apa itu kualitas. Kualitas itu adalah kesesuaian untuk dipakai sehingga menimbulkan kepuasan pemakai. Nah, itu bisa disebut dengan kualitas atau mutu ya. Kemudian kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai saat ini ataupun seterusnya, baik yang diucapkan pemakai secara lisan maupun yang tidak. Kemudian karakteristik yang membedakan barang yang baik dan yang tidak, itu kualitas. Kemudian ada lagi, menurut American Society of Quality Control, di mana mutu itu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Ini menurut ASQC. Kemudian menurut Juran itu fitness for use, yaitu kesesuaian spesifikasi penggunaan. Itu menurut Juran. Kita lihat menurut Edward Deming, mutu itu adalah, kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu menurut Edward Deming. Sedangkan menurut Crosby, tahun 1979, kesesuaian terhadap permintaan persyaratan atau the conformance of requirements. Itu menurut Crosby. Kemudian berikutnya kita lihat menurut Armand Feigenbaum, yaitu seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, engineering, manufacturing, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu sesuai harapan pelanggan. Ini menurut Feigenbaum. Sedikit. Kita lihat the 8 dimension of quality, yaitu 8 dimensi dari mutu ini. Apa saja itu? Yaitu ada performance, reliability, durability, serviceability, aesthetic, feature, kemudian perceived quality, dan 8 conforming to standard. Kita lihat performance. Apa dimensi yang pertama dari mutu? Performance atau disebut dengan performa.
yaitu atau performa, yaitu seberapa baik seseorang, mesin dan sebagainya dalam melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan tertentu, itu performance. Kemudian yang kedua yaitu reliability atau sebut juga dengan keandalan, di mana kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat, kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan tanpa kesalahan. Itu reliability. Sedangkan yang ketiga, durability atau daya tahan, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita lihat serviceability atau kemampuan melayani. Itu salah satu manfaat dan pelayanan yang dapat membedakan produk tersebut dengan pesaing. Itu serviceability. Estetik atau estetika itu merupakan sebuah keadaan yang berhubungan dengan sensasi keindahan yang dapat dirasakan. Itu estetika. Kemudian fitur yang keenam, fitur ini adalah berkarakteristik dari suatu barang atau jasa. Karakteristik dari suatu barang atau jasa, ini fitur. Kemudian perceived quality ini atau sebut juga dengan persepsi kualitas, yaitu sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan dari produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan relatif terhadap alternatif. Ini perceived quality. Yang terakhir adalah conformance to standard, atau sebut juga yang kesesuaian dengan standar, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari suatu produk tersebut dapat memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen. Dengan kata lain, tidak ditemukannya zero defect, cacat. Nah, tidak adanya cacat. Inilah 8 dimensi daripada mutu. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita lihat apa itu pengendalian kualitas. Adapun definisi pengendalian kualitas, kita lihat di sini, yaitu teknik-teknik operasional dan kegiatan-kegiatan yang menjawab kualitas dari suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kualitas sebuah produk sehingga konsumen dapat membelinya dengan penuh kepercayaan dan dapat menggunakannya dalam jangka panjang dengan puas hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tindakan sistematis dan terencana yang ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa suatu barang atau jasa dapat memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan. Kemudian yang keempat, yaitu sistem dari sarana produksi oleh mana kualitas dari barang dan jasa dirasakan secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, ini definisi pengendalian kualitas. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas itu adalah suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tindakan atau standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi, sampai standar pengiriman ke konsumen agar produk yang dihasilkan itu menjadi efektif dan efisien. Itulah pengendalian kualitas. Oke, kita lihat apa manfaat dari pengendalian kualitas. Manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemudian yang kedua, sistem ini terus dievaluasi dan dimodifikasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Ini untuk kebutuhan pelanggan ya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, dapat mengurangi biaya dalam jangka panjang. Dan yang kelima adalah mendesain produk agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Inilah manfaat dari pengendalian kualitas. Nah, referensi yang kita pakai di sini yaitu ada Magic AI Sumerta Jaya, itu rancangan percobaan dengan aplikasi SAS dan Minitab. Kemudian Ibu Lisa Nesti, itu modul praktikum pengendalian kualitas industri. Inawan dan Astuti Septian, yaitu 2006, Minitab 14. Kemudian Kurniawati, yakni modul praktikum Setrika Kendali Mutu, dan Santosa Sari, analisis statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS Jakarta. Nah, inilah kira-kira referensi yang kita pakai. Mungkin untuk pertemuan yang pertama kali ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih terkurang
fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.